Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 11, kelas IKM 2C, mata kuliah Biomedik 2, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bagaimana kami menyusun mini literatur review yang telah kami beri judul The Effect of Smoking Activity on the Growth of Mycobacterium tuberculosis in the Human Body. Next slide. Namun sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Kelompok 11 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adelia Safitri dengan NIM akhir 071. Kemudian yang kedua ada Jeffrey dengan NIM akhir 073. Yang ketiga ada Alda Sinta dengan NIM akhir 077. Dan juga Berliana dengan NIM akhir 096. Next slide. Jadi ini merupakan kerangka konsep ya, bagaimana kami menyusun mini literatur review yang telah kami buat. Pada konsep ini terdapat 6 tahapan yang kami lakukan. Tahap yang pertama yaitu tentu kita menentukan topik dari literatur review yang akan kami buat. Kemudian topik yang telah kami dapat, kemudian akan kami lanjutkan ke tahap kedua yaitu merumuskan masalah berupa sebuah pertanyaan. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, yaitu menentukan kata kunci. Tahap ketiga ini sangat penting untuk kami mencari literatur pada tahap keempat. Setelah tahap keempat, kami melanjutkan ke tahap kelima, yaitu menganalisis artikel jurnal yang telah kami peroleh. Analisis jurnal tersebut berupa rekapitulasi. Kemudian rekapitulasi ini kemudian kami lanjutkan ke tahap akhir, yaitu untuk menyusun naskah melalui untuk menjawab poin-poin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Jeffrey, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan secara detail tadi cara menyusun mini literatur review dari awalnya. Seperti yang sudah dibilang oleh teman saya tadi, yang pertama itu ada menentukan topik ya. Lalu bagaimana caranya? Sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi saat pelajaran biomedik itu telah dibagi topiknya ya berdasarkan kelompok, dan kita itu kelompok 11 mendapatkan topik yang ke-11, tapi karena TM1 itu tidak dihitung, jadi kita mendapatkan TM yang ke-12, yaitu mengenai bakteri, morfologi, habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh bakteri, hubungannya dengan kesehatan manusia. Lalu kami eh, berdiskusi terlebih dahulu menggunakan Google Meet, dan akhirnya kami memperoleh satu topik ya yang tentang bakteri, yaitu tentang tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Oke, next. Nah, setelah itu kami mulai menentukan rumusan masalah ya. Tahap-tahapnya tuh pertama kami mengidentifikasi topik yang kami dapatkan sebelumnya, yaitu mengenai Mycobacterium tuberculosis, dan kita mengkaitkannya dengan kesehatan tentunya. Lalu kami masing-masing anggota itu memberikan satu rumusan masalah yang kami pikirkan secara individu, lalu kami saling sharing ya. Jadi yang pertama itu bagaimana proses transmisi Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, bagaimana pengaruh infeksi Mycobacterium tuberculosis terhadap nilai laju endap darah pada penderita TB atau tuberkulosis. Yang ketiga, bagaimana pendekatan mikrobiologi dalam deteksi dini Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh aktivitas merokok, baik aktif maupun pasif, terhadap pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis pada manusia. Dan setelah empat-empatnya terkumpul, kami melakukan voting, dan yang paling banyak ada pada rumusan masalah yang terakhir, ya, yaitu bagaimana pengaruh aktivitas merokok, baik secara pasif maupun aktif, terhadap pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis pada manusia. Oke, next. Nah, yang terakhir,
tahap selanjutnya maksudnya itu bagaimana kita menentukan kata kunci ya. Berdasarkan rumusan masalah tadi yang sudah saya sebutkan, lalu kita mengambil kata kunci ya tentunya. Kami mengambil 4 kata kunci. Yang pertama yaitu tadi tentang Mycobacterium tuberculosis, tentang smoking, tentang tobacco smoke, dan tentang efek ya. Dan kata kunci yang kami tentukan ini tuh dipergunakan untuk memudahkan menemukan literatur di berbagai database. Seperti itu. Dan untuk cara menyusun mini literatur review selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu bagaimana cara kelompok kami mencari literatur? Yang pertama yaitu mencari literatur dengan kata kunci yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, sumber literatur yang kami akses yaitu melalui Google Scholar, PubMed, Scopus, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kata kunci yang telah ditentukan menggunakan sinonim, akronim, singkatan, dan bahasa lain untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan. Lalu yang keempat, menggabungkan kata kunci dengan Boolean logic untuk menghemat waktu pencarian dan mempermudah proses pencarian karena banyaknya literatur yang ada. Bisa di next. Lalu berikut literatur yang kami dapatkan sejumlah 5 jurnal, yaitu yang pertama Jurnal Association Between Tuberculosis and Smoking. Lalu yang kedua jurnal dengan judul Tobacco Smoking and Secondhand Smoke Exposure Impact on Tuberculosis in Children. Next. Lalu jurnal yang ketiga yaitu Cigarette Smoking and its Relation to Pulmonary Tuberculosis in Adults. Lalu yang keempat, Environmental Tobacco Smoke Exposure Increases Mycobacterium Tuberculosis Infection Risk in Children. Dan yang terakhir adalah Smoking Prevalence and Effects on Treatment Outcomes in Patients with Tuberculosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, setelah mendapatkan literatur yang akan digunakan, kelompok kami membuat rekapitulasi. Kelompok kami menganalisa dan membuat rekapitulasi sesuai literatur yang digunakan oleh masing-masing individu. Kemudian hasil analisa rekapitulasi dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi yang telah diberikan. Pada literatur kelima, kami melakukan analisa secara bersama-sama. Dan hasil rekapitulasi dari semua artikel atau dari semua literatur digabung dan dijadikan satu dalam spreadsheet untuk mempermudah penyusunan naskah literatur review. Selain itu, anggota kelompok dapat saling mengecek dan mengevaluasi pekerjaan satu sama lain. Bisa di next. Bagian selanjutnya adalah cara menyusun naskah. Naskah ya untuk itu kelompok kami membagi poin-poin ini agar lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Setelah mengerjakan poin-poin dari A sampai K ini disusun ke dalam bentuk naskah yang terdiri dari introduction, methods, result, dan discussion. Dan selain itu juga ada abstract dan conclusion yang kami kerjakan secara bersama-sama. Next. Ya, selanjutnya hasil naskah kelompok kami digabung dalam satu file Google Docs agar dapat dicek secara bersama-sama dan disusun menggunakan bahasa Inggris. Dan naskah tersebut kami edit agar tersusun rapi dan sistematis. Next slide. Next, Jeff. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.